Soal 101. Bela negara dapat tercermin dari sejumlah indikator. Seseorang yang memiliki indikator kemampuan awal, ada kemampuan awal bela negara, tercermin dalam sikap. A. Tidak masalah jika rumahnya akan terkena penggusuran akibat pelebaran jalan demi kemaslahatan umum. Yang B. Kim So Hyun tidak akan menyerah sebelum cita-citanya tercapai. C. Mendukung peningkatan produk dalam negeri agar mampu bersaing di kancah internasional. D. Menganggap pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu cara menanamkan nilai-nilai bela negara. E. Menurut Hyun Bin, musyawarah adalah cara terbaik dalam pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang mana nih? Kata kuncinya adalah kemampuan awal bela negara. Coba kita lihat pilihan yang A. Tidak masalah jika rumahnya akan terkena penggusuran akibat pelebaran jalan demi kemaslahatan umum. Nah, teman-teman di sini yang pilihan A ini menunjukkan apa? Nggak masalah kena gusur. Pasrah, ya, lebih kepada pasrah. Dan mungkin, ya teman-teman, ini dianggap apa? Bagi beberapa orang, sikap positif untuk kepentingan umum. Ya, tapi ini lebih kepada sikap pengorbanan pribadi daripada indikator langsung dari kemampuan bela negara. Yang enggak. Yang B, Kim So Hyun tidak akan menyerah sebelum cita-citanya tercapai. Ini positif. Kenapa? Sikap bela negara itu lebih dari sekedar fisik atau militer. Tapi juga mencakup apa teman-teman? Mental, kan ya? Gak akan menyerah. Lebih kepada di sini mental. Mental sekaligus apa menurut teman-teman? Plus kesungguhan. Karena ada awal, kemampuan awal. Ini positif yang B. Coba yang C. Mendukung peningkatan produk dalam negeri agar mampu bersaing di kancah internasional. Mendukung produk dalam negeri ini menunjukkan rasa cinta tanah air. Ya, lebih kepada patriotisme ekonomi, bukan secara langsung indikator kemampuan bela negara dalam pengertian yang lebih luas, lebih kepada cinta ya tanah air, produk dalam negeri. Kita lihat yang D. Menganggap pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu cara menanamkan nilai-nilai bela negara. Ini menunjukkan pengakuan ya tentang pentingnya bela negara, tapi nggak mencerminkan sikap pribadinya teman-teman. Ya, seseorang yang memiliki indikator ini nggak langsung merefleksikan, menggambarkan sikap pribadinya itu seperti apa. Yang D tidak. Yang C juga tadi tidak ya teman-teman. Yang E, menurut Hyun Bin, musyawarah adalah cara terbaik dalam pengambilan mufakat. Ini juga positif. Buat teman-teman yang mana nih? Yang B, timnya Kim So Hyun, atau yang E, timnya Hyun Bin? Kita lihat yang E. Musyawarah adalah cara terbaik dalam pengambilan keputusan. Musyawarah merupakan bagian dari apa teman-teman? Demokrasi. Ya, bagian dari demokrasi, budaya demokrasi dan kebersamaan, tapi nggak langsung mencerminkan sikap mental atau fisik yang menunjukkan kemampuan awal dalam bela negara. Jadi jawabannya lebih ke yang B teman-teman opsinya. Tidak akan menyerah sebelum cita-citanya tercapai. Soal 102. Puncak Jaya Wijaya di Papua menjadi penggunungan terindah di Indonesia karena daya tarik tersendiri yang dilapisi salju. Bahkan sempat dianggap aneh karena lokasinya di daerah tropis. IS Indonesia ada di bawah garis khatulistiwa. Menurut peneliti dari Balai Arkeologi Papua bernama Hari Suroto, Puncak Jaya adalah satu-satunya yang memiliki gletser dan terancam hilang akibat pemanasan global. Salju abadi di Puncak Jaya terus mencair. Jumlahnya terus berkurang setiap tahun akibat pemanasan global. Peneliti mengatakan kalau es di Puncak Jaya mulai mencair sejak 1980. Pada tahun 2005, es semakin cepat mencair.
Tutupan salju di Puncak Jaya adalah yang paling cepat mencair dibandingkan 3 pegunungan tropis lainnya di dunia. Hal ini menyebabkan hilangnya keunikan Indonesia dan yang tersisa hanyalah kenangan. Tindakan sederhana yang dapat kita lakukan adalah menjaga kelestarian pegunungan dengan melakukan penanaman pohon, mengurangi emisi gas, dan menggunakan produk-produk ramah lingkungan. Tindakan sederhana ini akan menjaga dan menyelamatkan keindahan alam Indonesia dan mewariskannya pada generasi yang akan datang. Kalimat opini pada paragraf di atas terdapat pada menurut teman-teman yang mana nih? A, B, C, D, atau E? Yang A, es di Puncak Jaya mulai mencair sejak 1980. B, Puncak Jaya adalah satu-satunya yang memiliki gletser dan terancam hilang akibat pemanasan global. Yang C, Puncak Jaya menjadi gunung terindah di Indonesia karena punya daya tarik tersendiri yang dilapisi salju. D, tutupan salju di Puncak Jaya adalah yang paling cepat mencair dibandingkan 3 pegunungan tropis lainnya di dunia. Tindakan sederhana yang dapat kita lakukan dalam menjaga kelestarian pegunungan adalah dengan melakukan penanaman pohon, mengurangi emisi gas, dan menggunakan produk-produk ramah lingkungan. Menurut teman-teman yang mana nih jawabannya? Kita coba lihat teman-teman ya. Di sini es di Puncak Jaya mulai mencair sejak 1980. Ini adalah fakta-fakta sejarah yang diverifikasi ya dengan data penelitian, bukan opini. Jawabannya bukan. Ya. Kita nyari opini. Yang B, Puncak Jaya adalah satu-satunya yang memiliki gletser dan terancam hilang. Ini juga fakta berdasarkan apa? Penelitian ilmiah. Informasi ini hasil dari pengamatan peneliti tentang kondisi gletser di Puncak Jaya. Yang B ini fakta, bukan opini. C, Puncak Jaya menjadi gunung terindah di Indonesia karena punya daya tarik tersendiri yang dilapisi salju. Teman-teman di sini ada kata gunung terindah. Ya, gunung terindah, kata terindah di sini ini adalah penilaian berdasarkan persepsi. Ini adalah persepsi. Persepsi apa, Bang? Pendapat. Ya, pandangan pribadi. Jadi ini bukan fakta. Karena keindahan itu, teman-teman, itu sesuatu yang bersifatnya apa? Subjektif, pribadi, begitu ya. Bergantung pada pandangan seseorang. Kita nggak tahu Puncak Jaya ini di Indonesia, gunung terindah Indonesia, bisa jadi bukan. Buat orang lain mungkin bisa jadi pegunungan apa? Kerinci. Bisa jadi apa? Semeru. Bisa jadi pegunungan apa? Latimojong, Binaya, atau pegunungan yang ada di Lombok. Misalnya, apa tuh pegunungan di Lombok? Oke. Ini yang C, opini teman-teman. Kita coba lihat yang D. Tutupan salju di Puncak Jaya adalah yang paling cepat mencair dibandingkan 3 pegunungan tropis lainnya di dunia. Ini adalah pernyataan faktual. Dasarnya apa? Perbandingan antara Puncak Jaya dengan pegunungan tropis lainnya. Jadi yang D ini teman-teman, ini termasuk fakta. Kita lihat yang E. Tindakan sederhana yang dapat kita lakukan adalah menjaga kelestarian pegunungan dengan melakukan penanaman pohon, mengurangi emisi gas, dan menggunakan produk-produk ramah lingkungan. Wah, jadi yang B dengan yang E, yang C dengan yang E teman-teman ini membingungkan. Yang E ini teman-teman ya, fakta atau opini. Yang E ini teman-teman ya, ini pernyataan yang berisi saran. Jadi yang E ini ada isinya apa? Saran. Ya, atau ajakan. Wah, makin bingung nih, Bang. Oke. Ini teman-teman, yang E, ini bukan termasuk fakta. Dalam arti luas. Dan juga bukan opini murni. Jadi apa, Bang? Ini melainkan ajakan berbasis logika atau strategi. Jadi dia bukan fakta ya dalam artian umum dan juga bukan opini murni. Jadi yang E ini jawabannya bukan. Jawaban yang tepat adalah yang C. Soal 103. Integritas erat kaitannya dengan pencegahan tindakan korupsi.
Karena integritas mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin yang bertentangan dengan perilaku korupsi. Seorang pegawai pemerintah bernama Lee Min Ho dikenal karena integritasnya yang tinggi. Namun, dia dihadapkan pada situasi di mana atasannya meminta untuk memanipulasi laporan keuangan demi kepentingan pribadi atasan tersebut. Bagaimana tindakan Lee Min Ho sebaiknya yang mencerminkan nilai integritas dalam menghadapi situasi ini? Yang mana teman-teman? Yang A, Lee Min Ho mengabaikan permintaan atasannya dan terus bekerja seperti biasa tanpa mengambil tindakan lebih lanjut. Gimana teman-teman? Mengabaikan permintaan atasannya dan terus bekerja seperti biasa tanpa mengambil tindakan lebih lanjut. Ini menunjukkan tindakan yang pasif dan tidak mencerminkan integritas sepenuhnya, teman-teman. Kenapa? Karena Lee Min Ho tidak mengambil langkah untuk menentang atau mencegah tindakan korupsi. Jadi yang A, enggak, kita blacklist. Yang B, Lee Min Ho memanipulasi laporan keuangan tetapi mengundurkan diri setelahnya sebagai bentuk protes terhadap tindakan korupsi tersebut. Dia malah ikut memanipulasi, teman-teman. Langsung kita coret yang B. C, Lee Min Ho menolak memanipulasi laporan keuangan. Bagus. Dan berdiskusi dengan atasan secara pribadi untuk mencari solusi yang tidak melibatkan tindakan korupsi. Gimana buat teman-teman yang C? Meskipun ya Lee Min Ho dia tadi ini menolak. Ini bagus nih. Ada kata menolak memanipulasi, itu adalah langkah awal yang baik. Ya, hanya dengan berdiskusi ya dengan atasan tanpa ada tindakan yang cukup dalam situasi ini itu belum bagus, teman-teman. Ya, belum bagus. Yang C kita blacklist. Coba lihat yang D. Lee Min Ho memanipulasi laporan keuangan. Wah, kalau udah kayak gini langsung kita blacklist saja, teman-teman, untuk menghemat waktu. Yang E, benar atau enggak nih? Lee Min Ho menolak. Oke, bagus. Untuk memanipulasi laporan keuangan dan secara terbuka melaporkan. Nah, ini benar nih. Melaporkan tindakan atasannya kepada instansi terkait meskipun beresiko kehilangan pekerjaannya. Jawabannya udah pasti yang E. Soal 104. Hari ini, Pak Keanu diminta untuk menghadiri rapat dadakan di divisi kantornya untuk menyelesaikan masalah yang cukup besar dan baru saja terjadi di perusahaan. Namun, ketika ia selesai menyampaikan pendapatnya, ternyata langsung dibantah oleh rekan kerjanya yang lain. Pak Keanu sebenarnya ingin marah karena rekan kerjanya kurang sopan dalam menyampaikan bantahannya. Tetapi, ia memilih untuk memberikan kesempatan pada rekan kerjanya berpendapat. Sembari ia diam, mendengarkan dan mengontrol emosinya. Yang dilakukan Pak Keanu merupakan salah satu gambaran implementasi butir Pancasila, yaitu sila yang keberapa nih buat teman-teman? Yang A kelima, B keempat, C ketiga, D kedua, atau yang E yang pertama. Kalau yang kelima itu apa, teman-teman? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini fokus kepada keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Ya, tindakannya ini lebih terkait bagaimana tadi Pak Keanu berpendapat, teman-teman ya, musyawarah. Yang A bukan. Yang B keempat, bunyinya apa nih yang keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Permusyawaratan. Ini adalah pentingnya musyawarah untuk mufakat. Nah, jawabannya sudah pasti yang B, teman-teman. Kalau yang C, ketiga, bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Yang kedua, teman-teman, tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang adil dan beradab. Kalau yang pertama,
ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha Esa. Jawabannya B. Soal 105. Salah satu nilai integritas yang dapat diterapkan dalam lingkungan pekerjaan adalah kerja keras. Contoh sikap kerja keras dalam konteks pekerjaan dan organisasi adalah yang A. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja. B. Bertanggung jawab atas hasil kerja dan kesalahan yang dibuat. C. Berkontribusi secara aktif dan produktif dalam tim kerja. D. Berkomitmen untuk mencapai visi dan misi organisasi. E. Bersedia bekerja lembur atau di luar kerja jika diperlukan. Ini positif semua nih teman-teman. A, B, C, D, yang E juga. Yang mana bro teman-teman nih jawabannya? Coba kita bahas yang A. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja. Berarti sikapnya apa di sini teman-teman? Yang A ini. Dia proaktif untuk meningkatkan kualitas kerja. Ya, dan berusaha memberikan apa? Yang terbaik di sini. Proaktif untuk memberikan yang terbaik. Merupakan bentuk kerja keras. Inilah mencerminkan bekerja lebih baik dan menghasilkan lebih banyak karena ada kata kuantitas di sini. Ini positif yang A. Yang B, bertanggung jawab atas hasil kerja dan kesalahan yang dibuat. Ini mencerminkan sikap apa teman-teman? Tanggung jawab. Lebih kepada tanggung jawab dan akuntabilitas, bukan kerja keras. Ya, tanggung jawab ini nilainya penting, tapi tidak spesifik menunjukkan usaha ekstra atau upaya yang lebih dalam untuk bekerja lebih keras. Yang B bukan. Kita lihat yang C. Berkontribusi secara aktif dan produktif dalam tim kerja. Gimana menurut teman-teman? Ini mencerminkan sikap kerja sama yang baik. Nah, di sini ada kata tim kerja, ini lebih kepada kerjasama. Ya, kerjasama atau kolaborasi. Bukan mencerminkan tentang kerja keras teman-teman. Yang D, berkomitmen untuk mencapai visi dan misi organisasi. Menurut teman-teman ini contoh kerjasama atau enggak? Ini kepada berkomitmen, loyal, ya, loyalitas dan dedikasi kepada organisasinya, perusahaannya, bukan termasuk yang kerja keras. Kita lihat yang E. Bersedia bekerja lembur atau di luar jam kerja jika diperlukan. Bisa jadi ini adalah tanda dari kerja keras, ya. Tapi teman-teman, kerja keras tidak selalu berarti bekerja lebih lama. Melainkan lebih kepada bekerja lebih cerdas, ya, plus efisien. Nah, itu dia teman-teman ya. Jawaban yang E bukan, sehingga jawabannya adalah yang A. Soal 106. Kesadaran nasionalisme pertama kali muncul setelah berdirinya Budi Utomo dan penderitaan rakyat Indonesia yang dijajah oleh penjajah. Namun, dalam perkembangannya, semangat nasionalisme yang berlebihan bisa berdampak negatif. Hal ini bisa terjadi ketika pilihan yang A, rakyat hanya mendukung kepentingan nasional tanpa memperhatikan kepentingan internasional. B, rakyat mendukung pembangunan infrastruktur yang pesat meskipun ada dampak lingkungan yang dipertimbangkan. C, semangat nasionalisme dijadikan alasan untuk memprioritaskan satu kelompok etnis tertentu di atas yang lain. D, semangat nasionalisme mendorong masyarakat, rakyat untuk menutup diri dari budaya asing dan perkembangan global. E, pemerintah menggunakan semangat nasionalisme untuk membatasi kebebasan berekspresi dan kritik masyarakat. Hots nih, yang mana menurut teman-teman? Kita coba lihat yang A.
Ya, pilihan yang A di sini, rakyat hanya mendukung kepentingan nasional tanpa memperhatikan kepentingan internasional. Perlu kita ketahui teman-teman, ini lebih mengacu kepada ya kurangnya perhatian terhadap hubungan internasional. Meskipun ini bisa jadi masalah, tapi nggak selalu menunjukkan nasionalisme yang berlebihan, melainkan lebih fokus kepada kepentingan domestik. Jadi yang A bukan. Kita lihat yang B. Rakyat mendukung pembangunan infrastruktur yang pesat meskipun ada dampak lingkungan yang perlu dipertimbangkan. Gimana buat teman-teman? Ini lebih kepada konflik antara pembangunan dan lingkungan. Ya, tetapi tidak menggambarkan semangat nasionalisme yang berlebihan. Ini lebih kepada masalah keseimbangan pembangunan. Yang B tidak. Coba lihat yang C. Semangat nasionalisme ya dijadikan alasan untuk memprioritaskan satu kelompok etnis suku tertentu di atas yang lain. Ini lebih kepada diskriminasi. Diskriminasi apa teman-teman? Etnis, kelompok. Iya memang negatif, namun lebih dekat kepada etnosentris. Etnosentris. Apa itu bang? Etnosentris, etnis, lebih kepada suku atau rasisme, bukan semangat nasionalisme yang berlebihan. C bukan. Kita lihat yang D. Semangat nasionalisme mendorong masyarakat rakyat untuk menutup diri dari budaya asing dan perkembangan global. Gimana buat teman-teman? Inilah yang mencerminkan sifat nasionalisme yang berlebihan. Nah, teman-teman di sini kita lihat nasionalisme yang berlebihan itu istilahnya apa? Yes, chauvinisme. Ini adalah istilah untuk nasionalisme yang berlebihan. Ya, contohnya apa? Isolasi. Ya, adanya ini menutup diri atau isolasi diri. Memproteksi dalam negerinya, menolak perkembangan global. Terus apalagi? Menghambat kemajuan suatu negara. Ya, semangat nasionalisme yang sehat, teman-teman, itu harusnya apa? Membuka diri pada pengaruh global sambil tetap menjaga identitas ya dan kedaulatan rakyat. Yang bagus apa berarti? Harusnya buka diri. Sambil buka diri, kemudian apa? Jaga identitas tadi. Plus apa teman-teman? Kedaulatan negara. Ini yang harusnya. Jadi yang D jawabannya. Kita lihat coba yang E. Pemerintah menggunakan semangat nasionalisme untuk membatasi kebebasan berekspresi dan kritik dari masyarakat. Ilmi lebih kepada kepentingan politik atau kontrol sosial, ya, lebih kepada politik dan juga berpendapat. Jawabannya yang D. Soal 107. Perhatikan pernyataan berikut ini. Yang pertama, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, menjadi pendorong untuk melawan penjajah. Yang ketiga, awal tumbuhnya kesadaran dan kemajemukan bangsa. 4. Munculnya lambang pemersatu bangsa seperti bendera negara dan lagu Indonesia Raya. Yang 5. Menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Yang 6. Momentum munculnya organisasi pergerakan nasional. Pertanyaannya, yang merupakan makna Sumpah Pemuda ditunjukkan pada nomor yang berapa ini teman-teman? Kita lihat yang pertama. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Iya atau enggak ya? Nah, dalam Sumpah Pemuda, ya teman-teman, dalam Sumpah Pemuda ini ada yang ikrarnya untuk apa? Bersatu sebagai bangsa Indonesia. Bersatu sebagai bangsa Indonesia. Inilah titik penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Jadi yang nomor 1 ini benar teman-teman.
Kita lihat nomor 2, menjadi pendorong untuk melawan penjajah. Ya, mendorong ya masyarakat ya, anak-anak muda untuk melawan penjajah tidak sepenuhnya tepat ya sebagai makna Sumpah Pemuda. Tidak sepenuhnya tepat sebagai makna utama. Kenapa? Karena pemuda lebih menekankan kepada persatuan dan kesatuan daripada mendorong untuk melawan penjajah. Yang nomor 2 ini bukan, teman-teman. Sehingga kita coret nih. Yang ada duanya mana? Yang A nih ada 2 kan ya, berarti yang ini bukan, yang A bukan. Yang D bukan, yang E bukan. Ya, berarti yang B atau C. Kita fokus kepada poin 3, 4, 5. Ya gitu teman-teman ya. Yang 6 berarti tidak. Kita lihat yang nomor 3. Awal tumbuhnya kesadaran kemajemukan bangsa. Gimana menurut teman-teman nih? Oke, kata kuncinya di sini teman-teman adalah kemajemukan. Di sini berarti ya, ini lebih kepada, ini tidak spesifik makna Sumpah Pemuda, tapi lebih fokus kepada kemajemukan. Ya, kemajemukan bukan tentang persatuan dan kesatuan. Yang nomor 3 bukan ya teman-teman. Berarti coba kita lihat yang ada nomor 3-nya C. Jawabannya adalah yang B. 1, 4, dan 5. Coba kita lihat 1, 4, dan 5. 1, 4, dan 5. Munculnya lambang persatuan bangsa seperti bendera negara dan lagu Indonesia Raya. Yes, inilah yang menyebabkan persatuan Indonesia. Sebagai munculnya bahasa Indonesia. Jadi lengkap teman-teman. Ada benderanya, ada lagunya, ada bahasanya sebagai pemersatu. Jawabannya yang B. Soal 108. Dalam pembukaan UUD 1945 terdapat motivasi spiritual luhur yang menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah berkat rahmat dari Allah yang Maha Kuasa. Selain itu terdapat juga gambaran keinginan yang didambakan oleh segenap bangsa Indonesia, yaitu kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan material dan spiritual, serta kehidupan di dunia maupun di akhirat. Kedua hal ini digambarkan sebagaimana pada pembukaan UUD 1945, yaitu pada alinea yang keberapa teman-teman? Yang kelima, keempat, ketiga, kedua, atau yang pertama ya alineanya. Kita coba lihat yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Atau yang B, alinea keempat tentang apa teman-teman? Tentang tujuan negara. Tujuan negara apa? Menjaga perdamaian dunia, ya. Ada nggak aspek spiritual atau pengakuannya terhadap rahmat Tuhan Yang Maha Esa? Yang ketiga, atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Ada kata rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ada. Yang kedua, alinea kedua tentang apa teman-teman? Tentang penderitaan rakyat Indonesia di bawah penjajahan dan perjuangan. Kalau yang pertama lebih kepada penolakan terhadap segala bentuk penjajahan, ya. Penolakan terhadap setiap bentuk penjajahan dan keinginan untuk merdeka. Tetapi nggak ada menyinggung aspek apa? Spiritualnya di sini nggak ada. Dan yang lebih komplit adalah yang C, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya bisa hidup bebas, ya. Maka Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemerdekaan. Ada kata rahmatnya di sini teman-teman ya. Berarti sesuai dong. Akhirat, ada kemerdekaan duniawi. Jawabannya yang C. Soal 109. Seorang perancang busana ternama di Indonesia bernama Samuel Watimena mengatakan bahwa perayaan Hari Kemerdekaan RI tak harus selalu memakai baju adat. Adapun opsi lain yang ia rekomendasikan yaitu melalui penggunaan wastra dan perhiasan tradisional. Ada kata wastra. Wastra itu apa teman-teman?
kain tradisional Indonesia. Oke, kita lanjut. Kalau buat saya pribadi, di zaman sekarang ini kita bisa utarakan kecintaan kita terhadap Indonesia itu melalui wastra dan perhiasan, ujar Samuel kepada salah satu media massa yang ditemui di hotel di Jakarta. Samuel juga menambahkan kalau Indonesia memiliki ragam jenis wastra yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Penggunaan wastra dalam perayaan Hari Kemerdekaan RI nanti bisa jadi cara menonjolkan sisi khas Indonesia melalui busana. Nilai bela negara yang tercermin pada teks di atas adalah A. Kesadaran berbangsa dan bernegara. B. Rela berkorban. C. Cinta tanah air. D. Keyakinan akan Pancasila, atau yang E, teman-teman, kemampuan awal bela negara. Di sini teman-teman fokusnya adalah wastra ya. Ada wastra, kemudian ada perhiasan, ada juga apa? Baju adat. Ini adalah produk-produk Indonesia ya. Intinya ini adalah mencerminkan bagaimana seorang menghargai dan mempromosikan kekayaan ya, lebih kepada kekayaan budaya. Dari mana? Jenis wastra yang berbeda-beda di setiap daerahnya, lebih kepada cinta tanah air dengan menggunakan pakaian tradisional dan juga perhiasan tradisional. Jawabannya yang C. Soal 110. Di tengah kemajuan teknologi yang pesat, banyak orang mulai beralih dari kebiasaan membaca buku cetak ke buku digital atau e-book. E-book menawarkan kenyamanan karena dapat diakses kapan aja melalui perangkat elektronik. Namun, sebagian orang masih merasa nyaman dengan buku cetak. Mereka berpendapat bahwa membaca buku cetak memberikan pengalaman yang lebih personal dan fisik, seperti membalik halaman dan merasakan tekstur kertas. Meskipun begitu, tak dapat dipungkiri bahwa e-book lebih efisien, terutama bagi mereka yang sering bepergian dan gak ingin membawa banyak buku. Perdebatan antara buku cetak dan e-book terus berlanjut, namun pilihan akhirnya kembali kepada preferensi masing-masing individu. Apa gagasan utama teks tersebut? Yang A, buku cetak memberikan pengalaman membaca yang lebih menyenangkan dibandingkan e-book. B, perdebatan antara kelebihan buku cetak dan e-book bergantung pada preferensi pribadi masing-masing orang. E-book lebih praktis dan efisien dibandingkan buku cetak. D, teknologi e-book terus berkembang dan semakin populer di kalangan pembaca. Atau yang teman-teman, meskipun e-book lebih praktis, banyak orang yang masih memiliki buku cetak karena pengalaman yang diberikan. Menurut teman-teman apa nih jawabannya? Coba kita lihat teman-teman, opsi yang A, buku cetak memberikan pengalaman membaca yang lebih menyenangkan dibandingkan e-book. Ya, ini dia membandingkan buku cetak dengan e-book. Lebih bagus, nggak bisa. Karena kita ngomongin apa? Buku cetak, ya, kemudian buku digital. Ngomongin dua-duanya. Jadi nggak mungkin teman-teman yang A. Satu pihak doang. Yang B, perdebatan antara kelebihan buku cetak dan e-book bergantung pada preferensi kecenderungannya kemana. Ya, ini positif. Yang C, e-book lebih praktis dan efisien dibandingkan buku cetak. Enggak. Ini tidak jawabannya. Kenapa teman-teman? Karena di sini membaca buku cetak di sini memberikan pengalaman lebih personal dan fisik. Bisa membalik halamannya dan merasakan tekstur kertas. Jadi nggak bisa, ini personal. Lebih satu POV doang, point of view. Yang D, teknologi e-book terus berkembang dan semakin populer di kalangan pembaca. Enggak, ini lebih kepada gagasan spesifik, khusus. Meskipun e-book lebih praktis, banyak orang yang memilih buku cetak karena pengalaman yang diberikan. Enggak. Jadi jawabannya lebih kepada B teman-teman ya, perdebatan antara kelebihan buku cetak dan juga e-book. Dia ada 2 poin di sini. Jawabannya yang B. Nah, ini PR untuk teman-teman nih. PR-nya apa? Masyarakat Indonesia terkenal sebagai masyarakat yang multikultural. Hal ini akibat terkenal Indonesia dengan keberagaman jenis suku bangsa yang dimilikinya. Terdapat faktor yang melatar belakangi hal tersebut. Di antaranya adalah faktor sosiologis. Faktor sosiologis yang menjadi penyebab keberagaman tersebut adalah A, B, C, D, atau E nih. Menurut teman-teman jawabannya yang mana ya?